kemenakan anak saudara daripada almarhumah yang malam hari ini kita laksanakan takziah. Malam ini malam ketiga beliau meninggal di malam Ramadan. Masya Allah. Saya tadi malam, kemarin malam ceramah di Baliara juga, Om Nong ya, dibuat di sini, tentunya anak-anaknya buat juga di Baliara. Jadi saya ceramah di sana tadi malam. Malam ini di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, meninggal di bulan Ramadan ini luar biasa, ya. Tidak semua orang dapatkan. Meninggal di bulan baik, walaupun dalam Al-Quran, hadis Nabi tidak disebutkan secara tertulis bahwa orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan itu husnul khatimah, masuk surga. Memang tidak ada begitu. Cuman ulama-ulama menyimpulkan bahwa orang-orang meninggal di hari yang baik, apalagi di bulan yang baik, itu salah satu alamat tanda bahwa orang itu meninggal husnul khatimah. Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, wuqi'a min adzabil qabri, dia mendapatkan keringanan dalam azab kubur. Demikian juga orang yang meninggal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bapak-bapak, Ramadan itu wa ghulliqatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu oleh para malaikat. Setan. Nah, kenapa orang di bulan Ramadan jadi baik? Kenapa orang di bulan Ramadan itu jadi ikhlas, jadi kuat beramal, jadi rajin ibadah? Karena godaan sedikit. Ya, setan-setan dibelenggu. Cuma yang bahayanya ini, setan itu apa? Setan itu dari kalangan jin. Jadi jin yang kafir namanya setan. Ya, yang kita takutkan sekarang ini bukan setan asli. Yang paling berbahaya di bulan Ramadan ini setan manusia. Minal jinnati wan nas. Temannya sementara berpuasa lebih sudah juga. So habis juga puasa. Ya, sebatal saja. Ini setan nih. Ya. Begitu juga. Pokoknya setan ini bisa berbentuk macam-macam. Kadang-kadang dia berbentuk istri kita, kadang-kadang berbentuk suami kita. Maka di mana-mana ceramah saya sampaikan, Pak, 10 hari pertama, mulai hari pertama sampai hari ke-10, setan yang menggoda kita berpuasa itu kelas S1, sarjana dia, tapi masih S1. Tapi kalau mulai dari 11, 12 sampai 20, tahap kedua Ramadan itu sudah kelas S2, master. Maka saya nggak mati sudah orang kalau di pertengahan. Tetapi yang lebih parah lagi di etape ketiga, mulai 21 sampai Lebaran, seperti hari ini sekarang sudah masuk 28 besok, itu kelas doktor S3, doktor setan. Bahaya Pak. Jadi jangan sampai taslep ini. Ini Ramadan ini sama dengan orang pergi ke Palu, dari Pelawa Star ke Palu. Motor masih mantap, baru dari servis. Dia naik mulai dari Toboli kilo 1, kilo 2 terus gagah ke sana itu. Sampai di kebun kopi. Karena pendakian. Tapi hati-hati pas penurunan. Banyak pasir. Banyak oli tak tumpah di jalan, tak selip ban, bapak-bapak. Sama dengan puasa ini. Puasa ini kalau semakin akhir-akhir puasa, godaannya berat. Belum godaan kue toples. Belum godaan pasar malam, barang murah, ya. Kenapa di Gorontalo itu adat Gorontalo, tradisi Gorontalo? Tadi malam kalau saya dengar itu orang dibantai siap dengan malam tombol tuh, apa itu ya? Malam bakar lampu. Itu maksudnya ulama di sana itu, ustadz-ustadz di Gorontalo, supaya lampu-lampu menyala banyak, mengalahkan lampu-lampu toko, mengalahkan lampu-lampu yang orang kan sekarang sudah jarang sholat tarawih. Coba cek sama Pak Imam, mudah-mudahan Darussalam masih rame, mudah-mudahan masjid sini masih rame. Sab itu mulai berkurang, ya, karena orang sudah banyak berziarah di tempat-tempat lain. Mudah-mudahanlah kita, alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, setan itu dibelenggu, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka siapa-siapa yang meninggal di bulan Ramadan itu hampir bisa dikatakan orang-orang baik. Itu orang meninggal di bulan Ramadan itu kelas-kelas ulama, saya sampaikan. Banyak ulama itu meninggal Ramadan. Kalau abah saya itu 23 Ramadan meninggal dunia. Ini almarhum ini hampir sama, mungkin 24-23. Ini malam ketiga. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahanlah kita ini, dan ini tidak bisa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal bulan ini, yang jelasnya kita berdoa sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam husnul khatimah. Mati tidak menunggu kita tua. Buktinya banyak anak muda duluan mati daripada orang tuanya. Mati tidak harus pamit. Kalau mati ini pakai pamit-pamit, kita tunggu-tunggu saja. Semua mati deh? Belum datang bakal tahu. Kalau seandainya mati itu pamit. Mati itu tidak sesuai abjad nama. Kalau sesuai abjad nama mulai dari A, waduh, senang betul orang nama Z, Zainuddin, Zikrullah, terakhir mati. Tetapi tidak bapak-bapak, ibu-ibu, mati ini milik semua kita. Persiapan menghadapi mati, ya, kita persiapkan diri kita menghadapi mati. Persiapan bekal-bekal amal. Maka rugi orang yang dapat bulan Ramadan ini dosanya tidak diampuni Allah. Suatu saat Nabi naik di atas mimbar, mau ceramah, mau khutbah. Begitu di tangga pertama Nabi sampaikan amin. Di tangga kedua Nabi bicara lagi amin. Tidak biasanya seperti begitu. Di tangga ketiga Nabi sampaikan amin. Setelah itu Nabi berkhutbah. Ketika turun dari khutbah, ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau naik tangga mimbar itu beramin? Maka Nabi mengatakan, tadi kamu tidak lihat, cuma saya yang lihat. Malaikat Jibril turun tadi ketika saya mau naik di atas tangga mimbar khutbah Jumat. Malaikat Jibril turun dan dia mengatakan, ragima anfu rajulin, sungguh rugi man dakhala alaihi Ramadan, orang yang masuk di bulan Ramadan, wasarat Ramadan qabla an yaghfir lahu, ketika Ramadan itu pergi dosanya tidak diampuni Allah. Pak, ini Ramadan, dosa apa yang kita mau minta? Kita mau minta tobat sama Allah, Allah ampuni. Cuma kita yang malas istighfar. Kita ini istighfar paling banyak 100 kali. Sofro diambil tasbih, astagfirullah. Dia bilang sebanyak kali itu 100 itu sebanyak betul. Astagfirullah. Setelah itu buang tasbih, HP sampai subuh. Kalau pegang HP tidak mengantuk, tapi kalau pegang tasbih mengantuk ya. Inilah setan punya kerja bapak-bapak ini. Kita boleh tes. Kalau kita ini ada gangguan, kan orang tanya, Ustaz saya ini bagaimana? Mau cari tahu ada gangguan jin, gangguan setan, perlu diruqyah apa tidak? Caranya gampang. Tidak usah ditanya sama Ustaz, tanya sama diri sendiri. Kalau ada tanda-tanda ini berarti ada gangguan kita. Satu, kalau kita menaji, baru 1 lembar dibaca sudah mengantuk. Biasa begitu. Baru 1 lembar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru juz 1. Baru 2 lembar, aduh, capek sudah. Berarti setan. Tapi kalau kita baca HP, WA, FB, Muhammad, biar 2 jam, tidak mengantuk-mengantuk kita, berarti kita ada gangguan jin. Segera diruqyah. Kedua, orang ada gangguan itu, gangguan jin itu maksudnya setan yang terkutuk. Kalau sholat kadang-kadang lupa rakaat. Maka kenapa kita disuruh sholat di masjid? Sholat jamaah supaya kita punya sholat sempurna. Sebab kalau sendiri di rumah kadang-kadang ada orang dia lupa rakaat. Apalagi kalau sholat maghrib, sholat rakaat keberapa ini? Rakaat ketiga atau masih rakaat kedua? Dia lupa, ya. Kemudian mudah-mudahanlah. Dan satu orang ada gangguan jin itu adalah orang yang susah berpuasa. Nah, sekarang kita tanya, kalau ada kita ini setengah mati sekali berpuasa, gangguan jin terlalu besar. Syarat berpuasa 1, Islam. Orang Islam pasti berpuasa. Kalau ada orang non muslim tidak berpuasa, orang non muslim berpuasa, dia latihan saja. Kemudian syarat orang berpuasa yang kedua,
yaitu balik